Dini hari berikutnya, Bai Xiaochun mengisi geladak utama. Beberapa hari terakhir, ia sepenuhnya terlibat dalam membantu Zhao Tianjiao mengejar Chen Yuesan. Dia sangat senang dalam semua arti yang dimiliki oleh masyarakat, dan untuk pelindung daunnya, juga bagian dari upaya. Jadi tanpa sedikit rasa ingin tahu mereka juga menuju ke geladak untuk melihat bagaimana acara akan dimainkan. Saat itu masih pagi, dan hari itu agak badai. Ombak emas besar kadang-kadang akan membanting ke kapal, mengirimkan udara menyemprotkan ke geladak. Air Heavenspan laut bisa sangat berbahaya bagi pembudidaya biasa, tapi top dipilih bisa bertahan lama. Para bintang seperti Zhao Tianjiao tidak akan dirugikan dalam waktu singkat. Sedikit air memercik pada orang seperti dia tidak akan merusak kulitnya sama sekali, dan dia tidak akan benar-benar terluka kecuali dia tenggelam dalam air itu sendiri. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian sudah siang. Saat Bai Xiaochun menunggu, angin dan ombak mulai mereda. Tidak ada awan yang terlihat di langit. Bai Xiaochun baru saja mulai gelisah, dan bahkan berpikir untuk mengubah rencana ketika Zhao Tianjiao akhirnya muncul. Dia memandang Bai Xiaochun dan tersenyum, tapi kemudian memasang ekspresi serius saat dia berjalan dengan percaya diri ke suatu tempat di geladak di mana ombak memercik dengan sangat kuat. Berdiri di sana, dia melihat kembali ke arah D2. Tepat ketika Bai Xiaochun hendak mengirimkan beberapa pengingat kepada Zhao Tianjiao, Chen Yuesan muncul di D2, berjalan bersama, sedikit kerutan di wajahnya. Agak kecewa karena tidak melihat Zhao Tianjiao di koridor seperti biasanya. Gitu dia muncul ke tempat terbuka dan menuju ke geladak utama, dia melihat Zhao Tianjiao berdiri di sana di haluan kapal, matanya menyala dengan semangat. Karena mereka terkunci. Pada titik ini, bahkan Bai Xiaochun bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda antara Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Jangan lewatkan kesempatan ini, gumamnya, merasa terguncang. Jika Zhao Tianjiao tidak menyerang saat setrikanya panas, maka semua pekerjaan mereka sejauh ini akan sia-sia. Mungkin dapat melanjutkan dengan rencana lain di masa depan, tapi mereka tidak akan pernah dapat menemukan momentum mereka asli. Yang paling parah adalah karena ketenangan dan ombak yang tiba-tiba, tidak ada samudera yang menyebar, yang menyebabkan hati Bai Xiaochun mulai berdegup kencang. Dia bukan satu-satunya yang langsung. Kecemasan Zhao Tianjiao juga meningkat. Melihat bahwa kesempatan akan terbuka melalui jari-jari mereka, Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan kemudian memanfaatkan kekuatan basis kultivasi penuh dari kor emasnya, serta teknik abadi-abadi dan ki darah, untuk memanggil pedang darah yang sangat besar. Secara bersamaan, dia bergerak, menembak ke arah Zhao Tianjiao dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika dia terbang di udara, pedang darah itu muncul, dan dia meraihnya, berayun ke arah udara di luar kapal. Bahkan tidak berpikir untuk mencoba ikan diri, kamu ikan tua yang aneh. Pedang darahnya menjerit di udara, menembus ke dalam udara laut dan, didukung oleh kekuatan penuh kekuatan Bai Xiaochun, menyebabkan gelombang besar membengkak. Saat ombak menabrak sisi kapal, itu berubah menjadi tetesan yang terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya menabrak Bai Xiaochun, sementara yang lain menyiram Zhao Tianjiao. Zhao Tianjiao sudah mengenakan pakaian yang agak tipis, dan sekarang mereka dibasahi dengan air laut, mereka menjadi hampir sepenuhnya tembus cahaya. Selain itu, mereka menempel di kulitnya, menyaksikan fisiknya yang sempurna dan otot-otot yang menggembungkan kepada semua orang yang berkumpul di geladak. Sinar matahari yang berkilauan yang jatuh dari atas membuat Zhao Tianjiao tampak seperti terbuat dari emas. Pemandangan yang mengejutkan dibuat lebih unik karena fakta bahwa Bai Xiaochun juga telah direndam. Bai Xiaochun kurus, tapi agak mengingat bahwa matahari juga menyinari dirinya, itu tampak seperti abadi. Saat dia memuji terayun di udara, dibuat terlihat benar-benar luar biasa. Meskipun dia dan Zhao Tianjiao tampak sangat berbeda, keduanya adalah tipe yang banyak diungkapkan oleh para pembudidaya wanita, dan pada kenyataannya, semua wanita muda di geladak membocorkan mereka. Jantung Chen Yuesan mulai kencang ketika dia melihat Zhao Tianjiao naik turun, wajahnya memerah. Beberapa pembudidaya lain yang hadir sedang mengungkapkan Bai Xiaochun, rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Tidak hanya Bai Xiaochun terlihat hampir di seluruh dunia, tapi fakta-fakta yang didukung oleh budidaya core formationnya cukup kuat untuk menyebabkan gelombang naik di Laut Evanspan menunjukkan bahwa serangan hebatnya didukung oleh pertahanan yang kuat. Tiba-tiba, orang-orang mengingat pertarungan antara Bai Xiaochun dan patung Gong Sun Waner, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Kegairahan melonjak dalam hati Zhao Tianjiao ketika melihat Chen Yuesan menatap, dan memperhatikan rona merah di pipinya.
Sebelum bertemu Bai Xiaochun, hal seperti ini belum pernah terjadi, dan saat ini, dia dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terbatas sehingga dia merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain suara untuk itu. Namun, saat itulah Bai Xiaochun menangkapnya. Kamu harus berhenti saat kamu berada di depan, desis. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Jangan menjadi tidak sabar. Petik 2. Zhao Tianjiao mengangguk, dan mereka berdua dengan cepat membalik untuk pergi. Banyak mata mengikuti mereka ketika mereka berjalan pergi, dan banyak hati terguncang pada kesadaran bahwa Bai Xiaochun dan Zhao Tianjiao cukup dekat satu sama lain. Banyak orang ingin berteman dengan tetua Broter Zhao, tapi dia terlalu tinggi. Kamu tidak bisa dekat dengannya. Bagaimana Bai Xiaochun melakukannya? Petik 2. Plus, kamu bisa tahu dari raut wajahnya bahwa tetua Broter Zhao benar-benar mempercayai Bai Xiaochun. Bahkan ketika terjadi, Bai Xiaochun dan Zhao Tianjiao kembali ke kabinnya. Setelah berganti pakaian, mereka duduk berhadapan untuk berunding. Zhao Tianjiao penuh dengan kegembiraan. Beberapa hari terakhir terlalu istimewa dan penting baginya untuk mempertahankan ketenangannya. Xiaochun, pada titik ini aku benar-benar yakin bahwa saudari junior Yuesan tertarik padaku, dan tidak acuh tak acuh juga. Jadi, apa langkah selanjutnya? Ekspresi mata saat dia menghadapi Bai Xiaochun adalah salah satu dari tantangan dan antisipasi. Jangan khawatir, Bai Xiaochun berkata dengan senyum tidak percaya diri, aku akan mengurus semuanya. Kemudian ekspresinya berubah muram. Membuatnya tertarik pada kamu hanyalah langkah pertama. Kami pasti akan jatuh cinta dengan kamu juga. Namun, jangan terlalu percaya diri. Awal yang baik tidak selalu menjamin hasil yang sempurna. Ada banyak hal penting yang harus dilakukan, dan kamu masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai tujuan. Apakah kamu siap untuk itu, Kakak Zhao? Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, Xiaochun. Kata Zhao Tianjiao, tampak sama muramnya. Bai Xiaochun mengangguk puas. Ingat apa yang aku katakan tentang rasa aman. Itu hal terpenting yang harus ada saat ini. Kamu harus memastikan bahwa kamu memberikan rasa aman kepada tetua Yuesan. Ketika dia dalam bahaya, kamu harus mendorong diri sendiri dengan cara yang membahayakan, mungkin bahkan terluka, untuk membuat tetap aman. Zhao Tianjiao mengerutkan kening, rasa aman. Mengingat basis dan status kultivasi junior saudari Yuesan, tidak banyak di kapal ini yang bisa membuatnya merasa tidak aman. Petik 2. Marah bahwa Zhao Tianjiao tidak memenuhi harapan, Bai Xiaochun membuat meja dan berkata, tidak banyak yang bisa membuat merasa tidak aman. Apakah kamu lupa tentang hal yang najis itu? Dengar, kamu dapat diam-diam membuat formasi mantra di luar pintu kabin tetua Yuesan. Lalu ketika benda najis itu muncul lagi, ia akan terjebak, dan kamu bisa menjadi orang pertama yang keluar dari dan menyerangnya. Tidak hanya itu akan selalu menunjukkan bahwa kamu akan selalu ada untuk melindungi tetua Sister Yuesan. Dengan kamu di sana, dia pasti akan memiliki rasa aman. Zhao Tianjiao tidak terlalu terkesan dengan rencana ini. Aku bisa dengan mudah mengatur formasi mantra, tapi aku tidak bisa mengendalikan ketika benda najis muncul. Apa yang terjadi jika tidak pernah kembali, atau tidak pernah mendekati kabin Suster Yuesan? Bai Xiaochun merasakan sakit kepala datang. Baru-baru ini, dia untuk menemukan bahwa meskipun Zhao Tianjiao dingin dan bangga, dia tidak terlalu fleksibel, dan selalu berpikir hal-hal satu arah. Ayo, jangan bodoh, katanya. Kamu orang nomor satu yang dipilih di sekte, kan? Tidak memberitahu aku bahwa kamu tidak memiliki orang kepercayaan. Suruh orang kepercayaanmu berpakaian seperti benda yang najis. Kemudian kamu muncul, seorang ksatria tak terkalahkan dalam baju besi yang bersinar di sana untuk menyelamatkan sang putri. Juga, lanjutnya, kamu perlu mengingat hal yang benar untuk dikatakan pada saat kritis. Kamu berkata, saudari junior Yuesan, selama aku ada di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rambut di kepala kamu. Zhao Tianjiao berpikir itu terdengar agak klise, dan awalnya ragu-ragu. Namun, mengingat seberapa besar dia mempercayai rasa menilai Bai Xiaochun, akhirnya dia. Video slip giok, ia mengirim pesan untuk memanggil pengikutnya. Tak lama, 8 pengikutnya muncul di kabin Bai Xiaochun, satu demi satu. Semua saling berpegangan tangan dan mereka terbatas pada Bai Xiaochun dan Zhao Tianjiao. Ekspresi sangat menghormati wajah mereka saat mereka bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil. Xiaochun, mana yang menurut kamu akan melakukan yang terbaik? Tanya Zhao Tianjiao. Bai Xiaochun memandang kelompok itu.
Akhirnya, matanya tertuju pada dua penggarap dari Hall of Devil Slayers di Sky Quarter Rainbow, yang sama dengan perasaan-perasaannya belum lama ini. Ketika mereka bergerak, bahkan dia berkata, kedua saudara junior ini terlihat akrab, bagaimana dengan mereka? Kedua pengikutnya memiliki perasaan buruk tentang apa yang akan terjadi. Bab 455, Kakak Perempuan, dengarkan aku. Melihat Bai Xiaochun sudah membuat pilihannya, Zhao Tianjiao memecat yang lain, lalu berbalik untuk melihat dua yang telah dipilih. Ini adalah salah satu hal terpenting dalam segala kemungkinan, katanya kepada mereka, dan itu semua tergantung pada kalian berdua. Kedua pembudidaya segera menjadi otak, dan pada saat yang sama, merasakan firasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Mereka bertukar pandangan, tapi mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Mereka berdua mengangguk dan bertanya apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah Zhao Tianjiao menjelaskan semuanya, mata para pengikut menjadi kosong karena terkejut. Setelah mendengar bahwa mereka berpakaian seperti penjahat dan kemudian membiarkan Zhao Tianjiao memukuli mereka, mereka tidak bisa membantu tapi menggerutu dalam hati tentang bagaimana Bai Xiaochun merawat dendamnya. Bagaimana dia masih tertarik membalas dendam atas peristiwa kecil sejak dulu. Namun, Zhao Tianjiao sangat serius tentang masalah ini, dan mereka adalah pengikutnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Menggenggam tangan, Zhao Tianjiao dan berkata, jangan khawatir. Ketika aku menyerang kamu, itu akan terlihat sangat dahsyat, tapi aku tidak akan memukul kamu dengan keras. Kamu akan punya banyak waktu untuk melarikan diri. Kedua pengikut mengertakkan gigi saat mereka melirik diam-diam ke Bai Xiaochun. Pada titik ini, mereka berdua sendiri untuk tidak lagi melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Benar-benar menakutkan bagaimana dia tidak pernah membiarkan apapun pergi, dan melampiaskan dendamnya dengan cara yang paling rumit. Bai Xiaochun berdiri di samping, semua tersenyum. Dalam hati, dia dingin. Kebenarannya adalah bahwa dia benar-benar telah menyimpan dendam itu, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana salah satu dari para pembudidaya ini meminta 1 juta poin jasa untuk membantunya, dan yang lain mengatakan kepadanya untuk menunggu selama 5 tahun, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Setelah membahas rencana itu beberapa kali, kedua pengikut itu pergi dengan sedih. Adapun Zhao Tianjiao, dia dipenuhi dengan antisipasi. Menurut Bai Xiaochun, mereka tidak bisa menunda sama sekali, dan akan melaksanakan rencana itu malam itu juga. Setelah sukses, Zhao Tianjiao akan membuat kemajuan yang signifikan dalam mendekati Chen Yueshan. Itu pasti akan berhasil. Zhao Tianjiao pada dirinya sendiri saat dia pergi untuk bersiap-siap. Saat langit menjadi gelap di luar, Zhao Tianjiao mempersiapkan pembentukan mantra di luar kabin Chen Yueshan, menggunakan semua kekuatan dasar budidayanya untuk melakukannya. Karena dia benar-benar mencintai Chen Yueshan, tidak masalah bahwa ini semua adalah bagian dari tindakan. Dia sangat teliti dalam bagaimana mengatur formasi mantra, tidak menahan apapun. Dia bahkan menggunakan beberapa bahan khusus untuk membuat formasi mantra yang sangat efektif melawan entitas roh ilusi. Tak lama itu adalah malam yang mati. Master God Diviner dan pelindung Dao lainnya ingin ikut menonton, tapi gitu banyak orang yang hadir akan menarik terlalu banyak perhatian. Jadi satu-satunya yang dibawakan Zhao Tianjiao ke D2 adalah Bai Xiaochun. Aku harus berada di sini, kata pelan Bai Xiaochun. Itu satu-satunya cara untuk mengarahkan hal-hal dengan benar. Malam ini terlalu penting untuk membiarkan segala sesuatunya menjadi kebetulan. Zhao Tianjiao sepenuhnya yakin. Tanpa Bai Xiaochun di sini, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia memimpin Bai Xiaochun ke sudut dengan sudut pandang yang dari seluruh koridor, dan kemudian perangkat magis tingkat Deva untuk jelas menggunakannya. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di sana untuk menunggu fase rencana selanjutnya. Waktu berlalu, dan mereka berdua tetap di tempat tidak berbicara. Saat berlalu, Zhao Tianjiao menjadi lebih besar, seperti halnya Bai Xiaochun. Tentu saja, Bai Xiaochun jadwal melihat rencana yang ditulis dengan cermat menjadi hidup. Waktunya telah tiba bagi cinta Sein Bai Xiaochun untuk bersinar. Gumamnya pada dirinya sendiri, mata berkilauan. Mereka menunggu dalam diam untuk waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, setelah dua sosok bayangan tiba-tiba muncul, mengenakan jubah hitam tebal dengan kerudung tebal yang menutupi wajah mereka. Kabut samar mengelilingi mereka, membuat mereka hampir seperti makhluk roh ilusi. Tentu saja, ini adalah dua pengikut Zhao Tianjiao. Dan mengingat wajah mereka tertutup, kemungkinan untuk melihat tampang pahit pada mereka.
Sambil menggertakkan gigi, mereka dengan kecepatan penuh menuju kabin Chen Yuesan. Saat mereka mendekat, mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Bai Xiaochun, dan mengeluarkan suara-suara aneh yang bergema ke segala arah. Bagian selanjutnya dari rencana adalah agar Zhao Tianjiao mengetahui dengan raungan, sepertinya dia akan bertarung sampai mati daripada membiarkan Chen Yuesan terluka. Tapi kemudian, bahkan ketika dua pengikut mulai berteriak, dan Zhao Tianjiao tegang dalam persiapan untuk mengambil tindakan, ekspresinya berubah menjadi salah satu kendala. Ada pergantian kejadian yang tidak terduga. Tiba-tiba, pintu kabin Chen Yuesan ditendang dengan keras dari dalam. Kemudian, Chen Yuesan sendiri muncul, berkedip dengan cahaya hijau saat dia berubah menjadi gambar. Tangan kanan berkedip dengan gerakan mantra, dia mengirim angin kencang ke salah satu dari dua pengikut Zhao Tianjiao. Darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu, dan dia terhuyung mundur seolah-olah dia telah tertabrak gunung. Pada saat yang sama, Chen Yuesan dingin dan mengambil langkah maju untuk tampil di depan yang lain dari dua pengikut. Mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dia melepaskan pukulan kuat dan bahkan agak jantan. Suara merebut kembali telinga Bai Xiaochun, yang membelalak ketika dia menyaksikan dua pembudidaya dipukul mundur oleh kekuatan yang mengejutkan dari tubuh kedagingan Chen Yuesan. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Terengah-engah, dia berkata, ini. Zhao Tianjiao sama-sama dipukul bisu. Banyak hal tidak berjalan sesuai rencana Bai Xiaochun, dan pada saat ini, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mata Chen Yuesan berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dia memiliki dasar kultivasi yang mendalam, dan meskipun dia berusaha pura tidak terlalu memperhatikan kematian Ji Fang, kebenarannya adalah sejak saat itu, dia sangat waspada. Zhao Tianjiao mampu mendekati podoknya tanpa terdeteksi karena dasar kultivasinya yang luar biasa, tapi gitu kedua pengikutnya mendekat, dia memperhatikan mereka. Dua pengikut Zhao Tianjiao sudah dibasahi dengan, dan meneteskan gitu banyak air mata sehingga mereka bisa membentuk laut Heavenspan baru. Dari apa yang mereka berdua tahu, jika pertarungan berlangsung lebih lama, mereka berdua akan mati. Karena itu, bahkan ketika Chen Yuesan hendak menyerang, mereka berdua melemparkan tudung belakang mereka untuk mengungkapkan wajah mereka. Tetua kakak aku, jangan pukul aku, kakak perempuan. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari bibir mereka, mereka tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Zhao Tianjiao, yang berdiri di sana dengan rahangnya ternganga. Ratapan yang bersinar di mata para pengikut tidak mungkin lebih jelas. Kamu bilang itu hanya sandiwara. Kamu mengatakan itu hanya akan menjadi pukulan palsu. Kamu bilang kami akan punya banyak waktu untuk menembak diri. Mata berkedip, Chen Yuesan melihat dan melihat ke arah Zhao Tianjiao. Butir-butir keringat mengalir di dahi Zhao Tianjiao, dan jantungnya berdebar kencang karena khawatir. Tanpa pemberitahuan, dia membalik untuk melihat tempat Bai Xiaochun melihat di balik topi tembus pandang. Jantung Bai Xiaochun juga berdebar kencang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tetua yang tampaknya lembut dan lembut, Suster Yuesan, yang gitu sering memerah ketika melihat Zhao Tianjiao, akan sangat kejam dan sangat ganas. Yang paling menegangkan dari semua adalah pikiran tentang apa yang akan terjadi jika Chen Yuesan mengetahui bahwa dia mengarahkan Zhao Tianjiao dalam upayanya untuk merayunya. Apakah dia akan marah dan melampiaskan emosinya yang meledak pada dirinya? Mempertahankan dirinya, Zhao Tianjiao berkata, adik aku. Namun, sebelum dia melanjutkan dengan penjelasan apapun, jeritan mengerikan berdengung keluar dari D3, teriakan yang dipenuhi teror yang paling hebat dan ketakutan yang tak terlukiskan. Semua orang yang langsung terguncang. Wajah Bai Xiaochun jatuh, murid-murid Zhao Tianjiao mengerut, dan Chen Yuesan tampak sama seriusnya. Dua pengikut Zhao Tianjiao tersentak. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, sosok putih dan bayangan terbang dari D3 ke D2. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, memiliki aura yang membekukan menyebar ke segala arah, menyebabkan es menumpuk di atas segalanya, dan menyebabkan jiwa semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka mungkin berubah menjadi es. Pada malam ini juga, hal yang najis memilih untuk kembali. Gitu bayangan putih itu muncul, Zhao Tianjiao, sebagai orang dengan basis kultivasi tertinggi di antara kelompok, dengan cepat mengambil tindakan. Dia tidak bertindak dengan cara heroik seperti yang diminta Bai Xiaochun, tapi sebaliknya, suram tak seberapa. Aura pembunuh meledak darinya, terlihat seperti dewa kematian saat ia berjalan menuju bayangan putih. Suara gemuruh bergema saat Zhao Tianjiao menyerang dengan kekuatan luar biasa. Baut petir muncul, masing-masing berdentum dengan kekuatan luar biasa.
Baut petir seperti itu akan menyebabkan bahkan para pembudidaya Nas Chainsaw berkerut, dan ketika mereka bertemu orang Zhao Tianjiao, mereka mengeluarkan kekuatan yang menggetarkan bumi. Sebelum bayangan putih bisa mencapai Chen Yuesan, Zhao Tianjiao menghantamnya, menyebabkan ledakan besar bergema. Bai Xiaochun tersentak. Dia cukup menyadari bahwa Zhao Tianjiao kuat untuk membunuh para ahli jiwa yang baru lahir, tapi untuk melihatnya secara pribadi adalah pengalaman yang sangat. Kakak Zhao, aku tidak percaya kamu gitu kuat. Bab 456, Bayangan Putih Misterius. Ketika Bai Xiaochun bahkan menoleh, Zhao Tianjiao melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, melakukan mantra dua tangan yang menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan yang dibuat dalam bentuk bola selebar 1 meter. Meskipun dimulai sebagai perak, dalam mata itu menjadi berubah, dan kemudian menembak langsung ke arah bayangan putih. Hancurkan! Teriakan Zhao Tianjiao, energinya melonjak sedemikian rupa sehingga Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan itu. Gitu bajingan. Pikir Bai Xiaochun, benar-benar terguncang. Bola-bola petir yang menyilaukan itu sangat terang, dan berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan yang sangat menakjubkan. Bayangan putih itu sulit untuk dilihat dengan jelas, seolah-olah itu bahkan bukan jasmani, melainkan sebuah tampilan yang terlihat. Tapi tiba-tiba, itu berputar dan terdistorsi, berubah menjadi tangan putih yang melesat ke arah Zhao Tianjiao dengan kecepatan luar biasa. Suara gemuruh yang kuat bergema keluar ke bayangan tujuan malam, mengisi seluruh kapal, saat Bai Xiaochun menyadari bahwa Zhao Tianjiao sebenarnya adalah untuk membangkitkan semua orang di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk datang dan bergabung dalam pertarungan, mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka untuk membasmi bayangan putih untuk selamanya. Namun, Zhao Tianjiao telah meremehkan bayangan putih. Ketika tangan besar itu dengan bola-bola petir, ledakan besar terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Zhao Tianjiao ketika bola-bola petirnya runtuh berkeping-keping. Bai Xiaochun belum pernah melihat kilatan seperti ini sebelumnya. Itu berubah menjadi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di segala arah, disertai dengan suara derai ketipak saat menghantam dinding koridor. Bayangan putih itu kuat, masih terguncang oleh serangan kekuatan penuh Zhao Tianjiao, yang mendorongnya mundur beberapa meter, dan bahkan menciptakan sedikit redup. Tapi kemudian, itu, terbagi menjadi 9 bagian yang berbeda yang semuanya mengarah ke Zhao Tianjiao, Anda berniat memiliki atau memakannya. Bersamaan dengan itu, dingin yang dingin menyebar dari bayangan yang memungkinkan membekukan jiwa. Ketika Chen Yuesan melihat bahaya yang dialami Zhao Tianjiao, wajahnya jatuh, dan dia maju, tangan kanannya mengepal menjadi kepalan tangan yang meroket ke arah bayangan putih yang masuk. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya terlintas dalam gerakan mantra, menyebabkan semburan cahaya bulan berkumpul di sekelilingnya, menyatu menjadi gambar bulan purnama. Cahaya aneh mengalir keluar dari bulan yang, di bawah arah gerakan mantra lainnya, mengalir ke Chen Yuesan sendiri saat dia menembak ke arah bayangan putih. Yang mengejutkan, ketika lewat kekuatan waktu meledak, seolah-olah cahaya bulan itu sendiri menyebabkan semua yang tersentuh menua. Mata Zhao Tianjiao terbakar amarah di saat kritis yang berbahaya ini. Napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mendorong untuk melakukan pengamatan, menyebabkan terjadinya petir ketika membuat bola emas mulai terbentuk di sekelilingnya. Namun, hal-hal belum berakhir. Dua pengikut Zhao Tianjiao juga bergabung dalam pertarungan, menggertakkan gigi mereka saat mereka dengan berani-berani ke arah bayangan putih yang ilusi. Saat semua orang bergabung dalam pertempuran, Bai Xiaochun mengertakkan gigi ke samping. Dia tahu bahwa, mengingat semua orang bekerja bersama, jika dia tidak bergabung, dia tidak akan pernah memiliki wajah untuk muncul di depan Zhao Tianjiao dan yang lainnya di kemudian hari. Menderu, dia muncul dari jubah tembus pandangnya dan menyerbu menuju bayang-bayang putih. Dalam kecemasannya, Bai Xiaochun tidak bisa membantu tapi bertanya-tanya mengapa tidak ada orang lain yang muncul untuk membantu. Namun, kebenarannya adalah bahwa sejak saat bayangan putih muncul sampai sekarang, hanya sekitar 10 waktu berlalu. Bahkan ketika semua orang bergabung, 9 bayangan putih terpisah yang baru saja bergerak berubah arah. 2 dari mereka menembak ke arah pengikut Zhao Tianjiao, 2 menuju Chen Yuesan, 2 menuju Bai Xiaochun, dan 3 lainnya melanjutkan menuju Zhao Tianjiao. Lebih banyak suara gemuruh berma. Bayangan putih menghantam 2 pengikut, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka terhuyung mundur, gemetar. Bukan saja bibir mereka berubah ungu, rambut di seluruh tubuh mereka memutih. Namun,
Yang paling mengejutkan dari semua untuk Bai Xiaochun adalah bahwa mata mereka menjadi kosong, seolah-olah jiwa mereka berkedip-kedip di ambang dipadamkan. Chen Yuesan juga memperhatikan itu, dan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, Moon Time Disk-nya menabrak dua bayang-bayang putih, menyebabkan booming, dan meninggalkan Chen Yuesan bergidik di tempat. Celah bahkan menyebar di lantai di bawah kaki. Pada saat yang sama, banyak hal yang dingin muncul di sekelilingnya, menahannya dan tidak mungkin untuk bergerak. Darah mengalir dari mulut sudut saat dia berteriak, "Hati-hati, tetua Brother Zhao. Ini serangan jiwa." Bersamaan dengan itu, ia melakukan banyak gerakan mantra dan menekan jarinya pada berbagai titik akupuntur untuk mencegah luka-lukanya memburuk. Adapun Bai Xiaochun, dia mendekat pada dua bayangan putih, melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya untuk melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving. Kekuatan, master yang dingin menyebar ke segala arah. Dia bertarung dengan dingin. Saat suara gemuruh menyebar, Bai Xiaochun bergetar tampak. Dia saat ini dalam tahap akhir Gold Core, membuat ki dinginnya sangat mengejutkan. Pada titik ini, ia bahkan dapat menyebabkan es menumpuk di atas udara sungai Heavenspan. Namun, dinginnya es yang digunakan oleh bayang-bayang putih berbeda dari miliknya sendiri, dan juga berbeda dari tipe yang dia ingat menggunakan patung Gong Sunwan. Ini adalah jenis penyakit yang dapat menyebabkan jiwa jatuh tertidur. Itu benar-benar serangan jiwa. Wajah Bai Xiaochun jatuh saat dia merasakan ki menuangkan ke dalam dirinya dan menghadapi kepalanya. Pada saat krisis itu, dia mengeluarkan raungan yang kuat, secara bersamaan menggambar pada teknik hidup selamanya yang abadi saat dia mengangkat kaki kirinya ke atas dan kemudian membantingnya ke tanah. Apa yang keluarkan dari kekuatan-kekuatan tubuh kedagingan yang luar biasa, melainkan heks kematian. Selain itu, ia tidak menggunakan heks kematian pada lawannya, melainkan dirinya sendiri. Suara retakan bergema saat keretakan menyebar di permukaan kulitnya. Lihatlah datang dari bagian dalam tubuhnya keluar. Dalam mata, mereka telah benar-benar menutupinya, dan juga mencegah ki dingin dari menyerang jiwanya. Semuanya terjadi gitu cepat sehingga Bai Xiaochun benar-benar tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua yang dia lakukan berasal dari insting saja, bahkan penggunaan heks abadi. Naluri pertempuran adalah sesuatu yang Bai Xiaochun belajar tentang kembali di pegunungan Luochen. Mungkin karena terornya mengenai kematian, atau obsesinya yang kuat untuk dapat hidup selamanya. Tapi bagaimanapun juga, pada saat-saat krisis seperti ini, secara nalurinya lebih tepat dari sebelumnya. Seiring efek dari unding heksnya menyebar, Bai Xiaochun menemukan bahwa ki dingin yang menyerang diblokir di luar dirinya, dan apa yang ada di dalam dirinya sedang dipaksa keluar. Bahkan ketika Bai Xiaochun menghela nafas lega, wajahnya tiba-tiba bergerak ketika dia melihat ke arah Zhao Tianjiao, yang saat ini sedang diserang oleh tiga bayangan putih. Bayangan dengan mudah menghancurkan semua bidang petir yang ditemukan oleh Zhao Tianjiao, dan kemudian membentuk bersama menjadi pedang putih yang menusuk dahinya. Wajah Zhao Tianjiao jatuh ketika, pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mulai membeku. Pada saat yang paling berbahaya, Bai Xiaochun membuka Heavenspan Dharma Aib, menyebabkan kekuatan meledakan ke arah pedang terbang. Berhenti di sana. Dia berteriak ketika cahaya violet mengalir keluar dari mata ketiganya, didukung oleh dasar budidaya tahap akhir Gold Core-nya. Cahaya kemudian melilit pedang putih, yang terhenti tepat di depan Zhao Tianjiao. Jeda kecil itu adalah peluang yang dibutuhkan Zhao Tianjiao. Sebelumnya, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa menghindari pukulan itu, dan merencanakan untuk membiarkan pedang menusuk dahinya, dan kemudian mengambil keuntungan dari saat lawannya menyerang jiwanya untuk menggunakan beberapa metode lain untuk melawan kembali. Meskipun dia yakin bisa berhasil, itu masih akan menjadi langkah berbahaya. Tapi sekarang Bai Xiaochun membantunya, tanpa ragu sedikit pun mengambil tindakan, yang menyebabkan hal tersebut terwujud oleh kilatan emas yang berkelap-kelip. Ledakan petir. Dia meraung. Petir yang menyilaukan langsung muncul dari matanya, menyebar ke segala arah. Pedang putih itu langsung mulai hancur berkeping-keping. Kemudian mundur, dan semua bayangan putih lainnya terbang ke arahnya, mengambil manusia yang tampak mengungkapkan Zhao Tianjiao dan kemudian Bai Xiaochun sebelum menghilang. Itu bisa datang dan pergi sesuka hati. Bab 457, Kakak Zhao, kamu terluka. Setelah bayangan putih menghilang, doa pengikut Zhao Tianjiao batuk lebih banyak darah. Namun, karena sumber ki itu hilang, mereka akhirnya bisa menekannya, meninggalkan wajah mereka yang tampak seperti kematian dan melihat sekeliling dengan ketakutan yang masih ada. Keduanya merasa diliputi karena ukuran sialnya mereka.
Pertama, mereka diserang oleh Chen Yuesan, hanya untuk dikejutkan oleh makhluk roh yang sebenarnya, di mana mereka kehilangan nyawa mereka. Tentu saja, alasan untuk itu semua adalah Bai Xiaochun, dan pada saat ini, mereka bersumpah lagi pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan pernah melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Dan faktanya, mereka sudah mencoba cara untuk menjilatnya. Jika mereka terhanyut dalam badai otak tiba-tiba Bai Xiaochun, mereka mungkin akan meninggal sebelum mereka bahkan sampai ke Wildlands. Adapun Chen Yuesan, melihat sekeliling untuk memastikan bahwa bayangan putih itu hilang, dan setelah itu memudar, setelah perhatiannya tertuju pada Zhao Tianjiao. Zhao Tianjiao dan terengah-engah. Sejak awal pertengahan Gold Core, jarang bertemu dengan siapapun yang cocok untuknya dalam pertarungan. Dan kemudian dia mencapai lingkaran besar panggung Gold Core. Setelah itu satu-satunya lawan yang bisa menyebabkan masalah baginya adalah para ahli jiwa Naschen. Karena itu, dia menjadi percaya diri dengan kemampuannya. Tapi saat ini, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dari apa yang dia tahu, kekuatan basis kultivasi yang hilang oleh bayangan putih itu jelas kurang dari tahap Naschen Soul. Itu memiliki pertandingan yang sebanding dengan lingkaran besar formasi inti. Namun itu gitu hebat bahkan para ahli Naschen Soul tidak bisa menandingi itu. Bernafas dalam-dalam, Zhao Tianjiao melihat sekeliling area dan menyadari bahwa, sampai titik ini, mereka masih sendiri. Tidak ada yang datang untuk suara pertempuran. Menunjukkan, bayangan putih itu telah menyegel seluruh area tepat sebelum pertempuran pecah. Sekarang, setelah bayangan itu hilang, segel itu telah dilepas. Saat Zhao Tianjiao memantau napasnya, dia bersiap untuk melacak bayangan putih. Adapun Chen Yuesan, dia pindah untuk mengikuti. Dari samping, Bai Xiaochun menyeka keringat dari alisnya dan berpikir bagaimana dia bekerja keras untuk Zhao Tianjiao, ketika tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Tianjiao sepertinya ingin mengikuti bayangan. Bai Xiaochun segera berdeham dengan keras. Ketika Zhao Tianjiao tidak memperhatikan, ketika Bai Xiaochun melonjak, dan dia berdeham semakin keras. Tidak beruntung, Zhao Tianjiao belum mencapai titik yang sepenuhnya di luar harapan. Setelah mendengar Bai Xiaochun berdeham, dia di tempat tiba-tiba mematikan bahwa tujuan misi malam ini berhenti roh, melainkan, untuk memastikan bahwa Chen Yuesan merasakan rasa aman. Tiba-tiba, hatinya membengkak dengan rasa terima kasih atas semua bantuan yang diberikan Bai Xiaochun Anda. Meliriknya, dia tidak bisa membantu tapi berpikir bahwa Bai Xiaochun benar-benar teman sejati. Menempatkan ekspresi muram di wajahnya, dia meninggalkan pikiran untuk mengejar bayangan putih, dan lengannya untuk mencegah Chen Yuesan melanjutkan lebih jauh. Suster Junior Yuesan, katanya dengan tenang, tidak perlu mengejarnya. Karena entitas roh memutuskan untuk melaporkan diri, aku ragu itu bisa dilacak dalam waktu dekat. Jika kita lari ke malam itu bisa dengan mudah kita satu persatu. Kalau saja ayah kembali. Kata Chen Yuesan melalui gigi yang terkatup, jaringan dan terlihat di matanya. Maka roh terkutuk itu pasti akan hancur dalam tubuh dan jiwa. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang kehebatan pertempurannya sendiri, jika dia sendiri sekarang, dia tidak akan cocok dengan bayangan putih. Tanpa Zhao Tianjiao di sana, dia mungkin akan bernasib sama seperti Ji Fang. Pikiran tentang kematian Ji Fang membuat hati Chen Yuesan berdebar. Terima kasih banyak, kakak Zhao, katanya lembut. Jantung Zhao Tianjiao melonjak karena kegembiraan, tapi dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Beralih ke Chen Yuesan, dia berbicara dengan suara yang dalam bahwa Bai Xiaochun telah menginstruksikan dia untuk memastikan itu digabungkan dengan tampilan yang benar-benar tulus. Saudari Junior Yuesan, selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka dengan cara apapun. Jelas, Zhao Tianjiao berani tombak dan pedang yang terhitung jumlahnya, bahkan lautan api demi Chen Yuesan. Dia akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan pergi melalui neraka dan udara yang tinggi tanpa satu kerutan pun. Dia akan mati untuknya tanpa penyesalan. Kata-katanya, di wajah, cara dia berani melawan bayangan putih, dan terutama menonjol di depan, tampak sibuk dengan urat-urat baja dan sentimen lembut. Ketika dia mengungkapkan mata Chen Yuesan saat dia berbicara, itu seperti lava cair yang mengalir ke dalam hati. Chen Yuesan langsung mulai bernapas lebih cepat, dan jantungnya mulai berdegup kencang seperti bayi rusa yang ketakutan. Sensasi yang dia dapatkan dari melihat Zhao Tianjiao hampir membuat pusing, dan ketika dia mendengar kata-kata itu menarik di telinganya, dan melihat dia berdiri di sana seperti pahlawan yang gigih, dia melihat semua yang mereka alami sekarang,
dan untuk beberapa yang tidak dikenal, tiba-tiba merasakan rasa aman yang kuat. Perlahan-lahan, wajahnya mulai memerah, dan dia menundukkan kepalanya, pikirannya kosong, seolah-olah dia bahkan tidak yakin dengan apa yang dia tahu. Dua pengikut Zhao Tianjiao tersentak, dan wajah mereka menjadi pucat. Meskipun mereka sudah pulih dari cedera, ketika mereka melihat ekspresi Chen Yueshan berubah, mereka tidak bisa melihat kembali instruksi yang diberikan sebelumnya Bai Xiaochun, dan tiba-tiba, dia menjadi lebih seperti dewa bagi mereka daripada sebelumnya. Aku tidak percaya itu benar-benar berhasil. Yang pertama berpikir, surga. Pikir yang lain. Kasih sayang tetua Chen jelas telah dibangkitkan. Kedua pengikut saling bertukar pandang kaget. Zhao Tianjiao sudah menjadi pembohong dengan kegembiraan, dan harus berjuang untuk mengendalikan diri. Dia hampir tidak bisa menahan diri dari melemparkan ke belakang dan meraung ke langit. Sampai saat ini, semua yang telah dia lakukan, setara dan rasa terima kasihnya kepada Bai Xiaochun tidak bisa lebih besar. Saat ini, dia ingin menjangkau dan memeluk Chen Yueshan, tapi kemudian dia ragu-ragu, memperhatikan tentang kenyataan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia dengan cepat memandang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun segera menghela nafas dalam hati. Bagaimana Zhao Tianjiao bisa gitu padat? Pikirnya. Bahkan pada titik ini dia masih harus bertanya kepada apa yang harus dilakukan. Sakit kepala. Petik 2. Untuk sewaktu-waktu, dia menggosok dahinya dan berpikir tentang hanya dia orang yang baik. Kemudian dia menjatuhkan pukulan, dan pada saat itu, ekspresinya adalah salah satu dari kegelisahan total. Melompat ke depan menuju Zhao Tianjiao, dia tiba-tiba berteriak, "Kakak Zhao, kamu terluka." Surga. Paling buruk. Kakak Zhao, apakah kamu baik-baik saja? Hampir segera, suara Bai Xiaochun menusuk ke linglung Chen Yueshan, dan dia melihat dengan perhatian tertulis di wajahnya. Zhao Tianjiao menoleh ke Bai Xiaochun, terkejut, dan hampir mengatakan bahwa dia tidak terluka sama sekali, ketika Bai Xiaochun tiba-tiba meraih untuk mendukungnya dengan siku, dan secara bersamaan menghantamkannya dengan keras ke belakang. Zhao Tianjiao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Membiarkan erangan sengsara, ia menyebabkan demam berdarah dan kemudian berkata, aku sakit hati, dan itu buruk. Dia tiba-tiba meluncur ke samping seolah-olah dia akan jatuh. Chen Yueshan agak ragu-ragu, tapi dia melihat apa yang terjadi ketika dia maju untuk mendukung Zhao Tianjiao dengan siku yang lain. Kali ini, Zhao Tianjiao tidak bertindak sama sekali, dan berhasil jatuh ke pelukannya. Saudari junior Yueshan, tidak masalah jika terluka, aku masih tidak akan meninggalkan sisimu. Aku tinggal di sini untuk melindungi kamu. Petik 2. Siram Chen Yueshan semakin dalam, dan jantungnya bergetar. Tidak peduli untuk memeriksa apakah dia benar-benar terluka atau tidak, dia melotot ke Bai Xiaochun dan kemudian mulai memimpin Zhao Tianjiao ke arah podoknya. Zhao Tianjiao bersandar, dan saat melewati Bai Xiaochun, menoleh dan mengedipkan mata. Pada titik ini, kekagumannya pada Bai Xiaochun seperti deburan ombak laut Heavenspan, tanpa henti dan tanpa akhir. Bai Xiaochun terkekeh dalam saat dia menyaksikan Chen Yueshan dan Zhao Tianjiao menuju kabinnya. Pada saat ini, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia hampir tidak tahan. Tanpa menyadarinya, dia mengangkat dagunya ke atas, membuat lengan bajunya, dan mengambil pose yang kesepian. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, sudahlah. Tidak mengurangi menjadi abu hari ini. Bagaimanapun juga, itu adalah hari yang indah bagi Zhao Tianjiao. Bergerak kedua pengikut Zhao Tianjiao untuk datang, dia berbalik untuk meninggalkan D2. Kedua tidak berani mengatakan gerakan Bai Xiaochun, dan segera mengikuti. Setelah kembali ke D3, yang merupakan asal dari jeritan asli yang kedatangan bayangan putih, Bai Xiaochun berbaur dengan membuka untuk melihat apakah dia bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Segera, ia menemukan bahwa korban adalah salah satu dari 8 terpilih yang kabinnya ada di D3. Suasana hati yang bahagia dengan cepat menghilang, untuk terinspirasi oleh dia dengan cepat membalas kembali ke gubuknya sendiri, meskipun bahkan setelah menutup pintu, dia masih merasa gelisah. Semua orang yang telah mati sejauh ini berasal dari Deck 3. Ditambah lagi, aku benar-benar menyerang bayangan putih tadi. Bagaimana jika itu kembali untuk membalas dendam? Semakin dia situasinya, semakin dia gelisah. Bab 458, aku tidak bisa membawanya lagi, Xiaochun. Bai Xiaochun merasa gelisah sampai larut malam, sampai akhirnya dia memanggil guru Dewa Diviner, Song Ke, dan bahkan Chen Maniao untuk sedikit
Akhirnya, Chen Manyao dan Song Ke menutup mata mereka untuk bermeditasi, hanya menyisakan dewa-dewa diviner dan Bai Xiaochun yang terjaga untuk saling memberikan nasihat kultivasi. Setiap kali Bai Xiaochun mulai membual tentang sesuatu, Tuan Dewa Diviner akan merespons dengan sangat antusias, yang membuat Bai Xiaochun merasa luar biasa. Akhirnya, dia bahkan mulai menjelaskan beberapa tips dan trik yang dia pelajari dari peniru Nitcrypt. Sebelumnya, Bai Xiaochun berasumsi bahwa kematian kultivator malam sebelumnya akan menyebabkan situasi lain seperti sebelumnya, di mana periode waktu yang lama berlalu sebelum tragedi melanda lagi. Namun, itu hanya malam berikutnya ketika teriakan lain merobek malam, menyebabkan Bai Xiaochun menjadi ketakutan di udara. Apa itu tadi? Teriaknya. Master God Diviner, Song Ke dan Chen Manyao semua khawatir, tapi tetap pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Segera, mereka mengetahui bahwa salah satu dari 50 yang dipilih ditugaskan untuk D4 kehabisan darah pada malam hari. Kebencian Bai Xiaochun terus meningkat. Hal-hal belum berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, kematian terus terjadi di D4, dan dengan frekuensi yang lebih besar. Setelah setengah bulan berlalu, jeritan malam dan kematian membuat semua petani di atas sana bergetar. Berdasarkan mayat setelah mereka ditemukan, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa si pemilik memiliki tampilan pertempuran yang luar biasa bahwa pembudidaya formasi inti tidak berdaya melawan. Teror mencengkeram hati semua orang di atas kapal. Adapun Bai Xiaochun, dalam kecemasannya, ia mengatur formasi mantra lebih banyak dan lebih baik di dalam dan di luar kabinnya. Dia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Tak seorang pun di D4 yang berani tidur sendiri lagi, dan meringkuk bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setelah itu, kematian diambil. Beberapa hari lagi berlalu, dan meskipun tidak ada yang mati, bayangan masih tampak besar, dan Bai Xiaochun terus takut bahwa bayangan putih yang ia lawan akan kembali untuk membalas dendam. Menimbang bahwa akhirnya ada keamanan dalam jumlah, meminta bantuan dari Gong Sun Wan Er. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia datang ke kamarnya, semua orang dari Sekte Penangkal Sungai akan berada di satu tempat, siap untuk berani bersama krisis. Setelah menerima undangannya, ekspresi aneh muncul di wajah Gong Sun Wan. Meliputi senyum dengan tangannya, dia mengikutinya kembali ke kamarnya untuk bergabung dengan grup. Ketika semua orang berkumpul, Bai Xiaochun merasa sedikit lebih baik. Dengan aku dan Wan Er di sini, dan Master God Diviner, Song Ke, dan Chen Manyao untuk mendukung kita. Bahkan jika bayangan putih itu muncul, kita pasti bisa membuat diri dan menangis minta tolong. 7 hari kemudian, tidak ada satupun kematian tambahan terjadi. Bai Xiaochun akhirnya mulai bersantai, dan sekali lagi mulai melihat kembali segala sesuatu yang terjadi dengan Zhao Tianjiao. Itu sebenarnya hanya tentang waktu ketika Zhao Tianjiao benar-benar datang untuk melihat Bai Xiaochun, wajahnya sedikit memerah dan jelas dengan semangat tinggi. Senyum di wajah, seolah-olah dia baru saja mengalami suatu peristiwa yang indah dan mengubah hidup. Xiaochun, kupikir banyak hal sudah diurus. Saudari junior Yuesan jelas tidak membocorkan aku seperti dulu. Hahaha. Setelah melihat sekeliling ruangan, Zhao Tianjiao menyadari bahwa ada tambahan baru untuk kelompok itu, yaitu Gong Sun Wan Er. Dia tidak pernah memperhatikan Gong Sun Wan Er sebelumnya, tapi memberinya anggukan saat dia berjalan dan duduk bersila di depan Bai Xiaochun. Oke, Xiaochun. Dia melanjutkan dengan penuh semangat, apa yang kita lakukan sekarang? Apa langkah selanjutnya? Apakah aku harus mengungkapkan perasaan aku yang sebenarnya kepada suster junior Yuesan? Zhao Tianjiao tidak pernah merasa lebih terkejut daripada yang dia miliki selama beberapa hari terakhir. Dia telah mengunjungi Chen Yuesan setiap hari di podoknya, di mana mereka berdua duduk dan sepanjang hari. Bahkan, mereka telah berbicara lebih banyak satu sama lain dalam beberapa hari terakhir daripada dalam 10 tahun terakhir. Bai Xiaochun berdeham dan kemudian melontarkan pandangan yang sangat serius pada Zhao Tianjiao, lengkap dengan sedikit pujian. Apa yang terjadi? Apakah beberapa hari kebahagiaan mengenyahkan kamu? Izinkan aku bertanya kepada kamu, Tetua Broter Zhao, apakah kamu mencari ledakan gairah muda sewaktu-waktu atau cinta yang akan bertahan selama dunia itu sendiri? Kata-kata Bai Xiaochun mengenai Zhao Tianjiao seperti sebuah klub di wajahnya. Tiba-tiba, perhatian, dan ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak menginginkan gairah muda. Berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin cinta yang akan bertahan selama dunia. Ekspresi Bai Xiaochun melunak, dan dengan tulus ia melanjutkan, Kakak Zhao.
Aku tahu bahwa kamu ingin menjadikan Sister Elder Yuesan sebagai mitra Daois kamu secepat mungkin. Tapi itu cara yang salah untuk melihatnya. Apakah kamu lupa Wincam yang aku menangkan, dan bagaimana kamu harus tetap tenang? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, sekali kamu mendapatkan perhatiannya dan memberinya rasa aman, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah tidak mendorong maju, itu mundur. Kamu harus membuat dirimu tampak misterius. Kamu perlu memajukan hal-hal dengan mundur. Buatlah tetua Sister Yuesan tidak menahan keinginan untuk mendekati kamu. Biarkan dia tergantung, dan buat dia mengambil inisiatif untuk menjangkau kamu. Kamu harus ingat poin ini. Jaga jarak kamu, dan jangan terlalu bersemangat. Terima dia sedikit demi sedikit, itu saja. Hanya dengan gitu, setelah waktu yang cukup berlalu, kamu dapat memberinya hadiah yang diperoleh dengan susah payah. Bai Xiaochun menjelaskan berbagai hal dengan cermat, tapi tidak dapat mencegah kata-kata mengungkapkan kekecewaannya dia bahwa Zhao Tianjiao belum mempelajari pelajarannya. Titik. Te Zhao Tianjiao. Dia melakukan sepenuhnya dibujuk, dan setelah Bai Xiaochun selesai berbicara, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, aku akan apapun yang kamu katakan." Dipenuhi dengan tekad dia bangkit dan pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Tianjiao melakukan seperti yang diminta Bai Xiaochun. Dia mulai mundur sedikit dari Chen Yuesan, bahkan menghilang berhari-hari. Ketika dia muncul, dia bertindak sedikit dengan dingin. Kadang-kadang, ketika Bai Xiaochun mengarahkannya, dia akan kembali memberikan perhatiannya yang antusias. Kadang-kadang dia jauh, kadang dia dekat dengannya. Awalnya Chen Yuesan bingung dengan hal ini, tapi segera, dia mulai marah. Akhirnya, kebingungan dan amarahnya menyatu, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah itu, dia memutuskan bahwa dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Zhao Tianjiao tampak sangat berbeda dari yang dia ingat. Pada saat itu, dia mulai mencari dia dengan harapan mencari tahu persis mengapa mereka bolak-balik seolah-olah berkelahi. Proses berlangsung selama sekitar 1 bulan, selama waktu itu, kematian misterius di atas kapal dilanjutkan. Sekali lagi, mereka terjadi di D4, di mana beberapa petani telah berhenti bersatu dalam kelompok, dan pergi sendiri. Itu adalah para pembudidaya soliter yang akhirnya terbunuh. Gitu teriakan dan mayat-mayat kembali, ketakutan lagi-lagi muncul di hati semua orang di dalamnya. Ketika angka kematian meningkat, teror meningkat ke tingkat yang hampir tak terputuskan. Apapun jenis investigasi yang dilakukan, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Selain itu, kecurigaan semakin meningkat, dan hanya sedikit orang yang saling percaya. Plus, itu segera mencapai titik di mana 2 atau 3 orang meninggal pada suatu waktu. Yang paling mengejutkan adalah satu contoh ketika total 13 orang meninggal, semua darah mereka terkuras sampai tidak lebih dari mayat yang dikeringkan. Semua orang di dalamnya terguncang sampai ke inti. Bai Xiaochun benar-benar takut berbahayanya kapal ini, dan tidak bisa berhenti berharap bahwa Chen Hefan yang bermata 3 akan kembali. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada orang yang tersisa untuk mencapai Wildlands. Mengernyit di ambang air mata, dia bahkan memanggil Zhao Tianjiao dan 2 pengikutnya yang dekat dengan kamarnya, berharap mendapat keamanan dalam jumlah. Kedua pengikut itu juga takut dari pikiran mereka, takut bayangan putih datang untuk membalas dendam. Mereka hari-hari mereka gemetaran dengan bot sepatu, jadi ketika Bai Xiaochun meminta mereka untuk bergabung dengannya, mereka benar-benar gembira, dan tidak bisa menahan kegembiraan karena biasanya dia memperlakukan mereka. Mereka segera mulai menjilat dan mencari bantuan, menawarkan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa keluhan sedikit pun. Beberapa hari lagi berlalu. Pada titik ini, perjalanan sudah lebih dari setengah, dan Zhao Tianjiao mencapai titik puncaknya. Dia merasa seperti mendidih di dalam. Lagi pula, dia sangat mencintai Chen Yuesan, namun tidak bisa dekat dengannya. Adapun Chen Yuesan, dia terus-menerus mencoba untuk memahami situasi yang aneh. Zhao Tianjiao sangat ingin menyuarakan perasaannya yang sebenarnya, tapi setiap kali dia mengingatkan dirinya tentang rencana Bai Xiaochun, dia menelan kata-katanya. Meski gitu, akhirnya dia tidak tahan lagi. Malam ia kembali ke kabin Bai Xiaochun untuk menemukan pengikutnya sendiri di samping Bai Xiaochun yang sedang suatu kejadian, memijit bahu dan kakinya. Salah satu dari mereka bahkan diam-diam bertanya kepada Bai Xiaochun apakah pijatan itu nyaman. Zhao Tianjiao tampak kuyu dan kurus ketika dia membocorkan Bai Xiaochun dan berkata, "Xiaochun, aku tidak tahan lagi."
Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku ingin mengungkapkan perasaan aku yang sebenarnya. Jika keadaan terus seperti ini, aku tidak melihat bagaimana aku bisa bersama Suster Junior Yuesan selama dunia ada.